Shalom alaihim Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Rabu 24 Juni 2020. Firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Judul dari pembelajaran firman Tuhan kali ini adalah Tuhan berperang, kamu diam. Tuhan berperang, kamu diam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah ayat favorit bagi orang Kristen pada zaman sekarang. Siapa yang tidak mau mengalami hal ini, di mana Tuhan bekerja, kita diam saja, lalu menikmati kemenangan. Siapa yang tidak mau mengalami hal seperti itu? Tuhan bekerja, kita diam, lalu mengalami kemenangan. Tetapi apakah pengertiannya hanya sebatas itu? Kalau iya, maka ini sudah bertentangan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang dekat dengan ayat ini. Di dalam Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-16, di sana dikisahkan tentang peperangan melawan orang Amalek. Kalau Tuhan bekerja, Tuhan berperang, bangsa Israel diam saja dan lalu mendapat kemenangan, maka itu bertentangan dengan ayat-ayat yang berbicara mengenai peperangan dengan orang Amalek. Kenapa? Karena di sana dijelaskan Yosua dan pasukannya berperang melawan orang Amalek. Sementara Musa, Harun, dan Hur berada di bukit untuk menaikkan tongkat kepada Tuhan supaya Yosua dan pasukannya kuat dan menang. Jadi rupanya tidak segampang itu kita memahami bahwa Tuhan berperang, kamu diam saja. Tidak semudah itu. Lalu seperti apa maknanya ayat yang kita baca tadi? Bapak Ibu, pada saat itu bagi orang Israel, jika dia maju, maka Laut Merah atau Laut Tebero akan menjadi kuburan bagi mereka. Tetapi jika mereka mundur, maka Fir'aun dan pasukannya akan menguburkan mereka di padang pasir. Artinya apa? Bahwa mereka dalam keadaan tidak berdaya. Mereka dalam keadaan tidak berdaya. Tidak ada kekuatan untuk melepaskan diri. Barulah setelah itu firman Tuhan ini disampaikan. Dikatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi dalam keadaan tidak berdaya seperti itu, tidak punya kekuatan apa-apa seperti itu, tidak bisa melawan, maka Tuhan akan berperang untuk bangsa Israel dan bangsa Israel diam saja. Itu pengertiannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa maknanya bagi kita? Yang pertama, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir menghadapi setiap masalah. Bahkan ketika kita merasa tidak berdaya, bahkan ketika kita merasa tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan setiap masalah yang ada di depan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Karena pada saat itulah Tuhan akan berperang untuk kita dan kita diam saja. Tuhan yang akan bekerja, berkarya untuk kita dan kita akan diam saja lalu memperoleh kemenangan
Mengapa? Karena kita tidak berdaya. Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa yang bisa dipakai untuk melawan musuh. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan bisa memakai apa yang ada pada kita. Kalau kita memang ada, Tuhan bisa memakainya untuk mengatasi masalah yang ada. Jadi ini tidak bertentangan dengan yang pertama. Karena yang pertama dikatakan bahwa Tuhan akan berperang ketika kita sama sekali tidak berdaya. Tuhan yang akan berperang dan kita akan memperoleh kemenangan. Tapi ketika kita diizinkan oleh Tuhan memiliki sesuatu untuk mengatasi masalah, maka Tuhan akan pakai itu untuk mengatasi masalah kita. Walaupun mungkin sesuatu itu terlalu sederhana, kita melihatnya terlalu kecil. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tongkat Musa apa istimewanya? Tongkat Musa apa istimewanya? Tetapi Tuhan memakainya untuk dipukulkan ke Laut Teberau, dan Laut Teberau itu terbelah. Dan Tuhan berperang melawan Fir'aun dan pasukannya. Bangsa Israel diam saja dan menang. Apa istimewanya tongkat Musa? Tapi Tuhan pakai. Ada sebuah buli-buli yang hanya berisi minyak yang dimiliki oleh si janda nabi. Hanya sebatas itu. Tetapi Tuhan pakai, lalu menjadi berlimpah-limpah. Lalu memberkati si janda itu dan anaknya. Dan sisanya bisa dijual untuk kebutuhan kehidupannya. Tepung yang disebarkan dalam kuali yang penuh dengan racun. Apa istimewanya tepung itu? Tetapi disebarkan ke dalam kuali, lalu racun itu menjadi netral dan bisa dimakan oleh orang-orang atau hamba Tuhan yang kumpul di tempat itu. Jadi apa maknanya? Jadi ketika ada sesuatu yang bisa Tuhan pakai dari diri kita, maka kita harus serahkan kepada Tuhan untuk bisa dipakai demi menyelamatkan kehidupan kita, demi mencukupkan kehidupan kita. 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil dipakai oleh Yesus untuk mencukupkan kebutuhan makan 5.000 orang lebih. Apa istimewanya 5 roti dan 2 ikan? Tetapi rupanya itu dipakai oleh Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan orang banyak. Jadi hal yang kedua ini menarik, bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki bisa dipakai Tuhan untuk mencukupi kebutuhan kita, untuk mengatasi masalah kita. Jadi perhatikan, ada 2 hal saya tekankan di sini. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak sanggup, ketika kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melawan masalah, maka Tuhan yang akan berperang untuk kita. Yang kedua, ketika kita mempunyai sesuatu sekecil apapun, sesederhana apapun, kita harus serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan bisa pakai untuk menolong kita, untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi. Biarlah kita menjadi semakin kuat, karena Tuhan berperang untuk kita, dan kita diam saja ketika kita tidak berdaya. Tapi Tuhan berperang untuk kita dan memakai apa yang kita punya untuk menolong kita. Amin. Jangan lupa subscribe dan loncengnya diklik di monitor Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari. Engkau akan berperang dan kami diam saja karena kami tidak berdaya. Tapi Engkau juga bisa memakai apa yang kami miliki untuk mengatasi setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk merenungkannya dan juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu senantiasa.